Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Kita lanjut lagi talkshow di pagi hari ini. Jurus menghadapi disrupsi di era yang hiper kompetitif ini. Di studio sudah bersama kami Pak Hendra Kesuma, CEO dari Rada Time. Ya, sahabat Tribuners, di dalam talkshow di studio Tribun Medan ini kita sudah mengikuti protokol kesehatan dan kita ada scanning di Peduli Lindungi dan kita sudah menjalani vaksin kedua ya. Jadi semua protokol kesehatan itu harus kita lakukan supaya hidup lebih sehat. Bisnis boleh berkembang tapi hidup harus lebih sehat dan kita selalu mendukung protokol dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ya, Pak Hendra. Nah, jadi Pak Hendra, kita akan bahas mengenai disrupsi di era yang hiperkompetitif ya. Sahabat Tribuners, selama 2 tahun ini kita mengalami pandemi ya, pandemi COVID-19 itu merubah banyak sekali aspek kehidupan dan berbisnis ya. Siapa yang tidak mengikuti digitalization pasti akan mengalami dampak yang luar biasa sekali ya, Pak Hendra. Dan tidak semua pebisnis itu mengalami kemunduran. Dan ada beberapa yang saya research selama pandemi ini juga saya banyak mendengar dari para pemilik usaha. Mereka juga memberikan inspirasi, masukan ya. Yang bergerak lebih cepat masuk di digitalization, maka akan berkembang ya. Sahabat Tribuners, kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa, Pak Hendra Kesuma, CEO Rada Time, sebuah perusahaan menjual jam tangan online salah satu yang terbesar di Indonesia. Beliau sering menulis banyak artikel tentang jam, pakarnya, dan kemudian yang luar biasa adalah selama pandemik tidak berhenti untuk belajar. Pak Hendra baru saja menyelesaikan di tahun lalu ya, menyelesaikan sebuah online course di Harvard Business School ya, Harvard Business School yang luar biasa sekali. Nah, hari ini Pak Hendra akan sharing bagaimana disruptif ini kita harus hadapi dan semoga perusahaan dari Bapak Ibu dapat berkembang semakin cepat ke depannya. Pak Hendra, apa kabarnya? Luar biasa, Pak. Terima kasih ya kepada Tribun dan Pak Syenda telah mengundang saya kemarin untuk berbagi. Saya rasa topik kali ini sangat menarik karena disruptif ini sudah menjadi bahasa yang sehari-hari ya. Nah, sebenarnya disruptif ini adalah bukan bahasa baru. Dari dulu sejak ada peradaban manusia itu sudah ada disruptif. Kenapa? Perilaku customer itu selalu berubah. Kenapa? Kita sendiri juga customer. Sehingga kita selalu mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan kita lebih mudah, lebih efisien. Jika ada yang lebih mudah, kenapa kita tidak ambil? Itulah inti dari disruptif, Pak Shenir. Nah, jadi disrupsi ini ya, dia awal mulanya sebenarnya itu adalah jobs to be done, Pak Shenir. Ini saya kutip dari almarhum Profesor Clayton Christensen, yaitu Profesor Harvard Business School. Jadi, yaitu jobs to be done, pekerjaan yang harus dikerjakan. Sebenarnya audience customer itu tidak membeli produk atau jasa, Pak Shenir. Mereka hanya mempekerjakan agar kita bisa mencapai tujuan. Nah, tujuan itu bisa dua. Satu fungsional, satu emosional. Jadi, misalnya kalau dalam belanja jam tangan ya, ada yang tujuannya adalah waktu, maka itu sebagai tujuan fungsional. Tapi ada juga yang tujuannya adalah sebagai emosional. Status ya, prestise, atau mau perasaan-perasaan emosional yang bisa ditimbulkan. Jadi sebenarnya dua itu, Pak Shenir. Inti dari disrupsi ini. Oke, jadi jobs needs to be done ya, apa yang harus kita lakukan. Nah, disrupsi ini menjadi semakin fenomenal. Disrupsi ini adalah mengganti normalitas yang ada ya, yang dimana yang sudah kita kerjakan tiba-tiba bisa menjadi hilang dan kita merasa tidak berguna. Perusahaan menjadi tidak yang biasanya bisa mencetak laba dan menghasilkan dan tiba-tiba tidak bekerja dengan maksimal, bahkan ada yang mengalami kemunduran. Nah, sebelum pandemik kita banyak membahas disrupsi di teknologi ya, tidak memperkirakan secepat itu teknologi akan berkembang dengan online. Kita bisa tahu bahwa yang mempersatukan kita ya melalui Zoom ya ditemukan oleh seorang ahli di IT dan bisnis di Amerika ya. Kemudian dia mendapatkan hasil yang luar biasa sekali, mendapatkan keuntungan yang luar biasa sekali di online ini. Dan kemudian ya disrupsi, kita ada kenal juga disrupsi karena milenial, tenaga kerja dan sebagainya.
Nah, disrupsi sederhana adalah jobs needs to be done. Apa yang harus kita lakukan supaya perusahaan tetap maju dan berkembang. Itulah harapan kita bersama ya. Perusahaan tidak mengalami kemunduran, tetapi lebih agility, lebih siap untuk bermanuver seperti yang di perusahaan yang dijalankan oleh Pak Endra. Luar biasa ini. Selama pandemi tidak mengalami masalah karena online di seluruh Indonesia. Dan luar biasa adalah kita mau membeli jam tangan ya. Beberapa teman saya membeli jam tangan dari Radatan. Itu ada diukur, ukurannya dan tepat dikirim. Luar biasa. Mau ada beberapa lagi adalah memberikan fasilitas ya, Pak Endra ya. Iya. Bagi yang ingin membeli jam tangan, kemudian mempersembahkan kepada orang yang kita cintai, kita sayangi, orang-orang dekat kita sebagai value yang sama. Boleh diukur namanya ya, Pak Endra ya. Benar. Betul itu ya? Benar. Ini adalah salah satu terobosan yang luar biasa dari Radatime. Dan Pak Endra bukan hanya theoretical dari Harvard secara online atau mungkin beberapa edukasi, tetapi prakteknya juga sudah diakui. Nah ini Pak Endra, kalau dari bisnis ya yang disrupsi ini, selama pandemik dan ini mudah-mudahan lah ya, sahabat Tribuners kita doakan pandemi cepat selesai karena COVID sudah melanda ini. Yes. Karena vaksinasi juga semakin berkembang dan lebih luar biasa lagi adalah tahun depan Pak Endra, kita baru saja mendengar paparan dari Bank Indonesia Sumatera Utara ya. Tahun depan diperkirakan ekonomi akan tumbuh 3,5 sampai 3,7 sampai 4,5%. Nah mudah-mudahan ini bisa terjadi, tapi ya tetap kita harus jaga protokol kesehatan, ikut aturan supaya tetap kita aman. Nah, dari segi disruptive driver yang paling banyak itu dari sisi analisis Pak Endra dan kemudian dari sisi knowledge yang Bapak terima dari Harvard Business School itu seperti apa? Item-item disruptif ini yang harus diperhatikan oleh sahabat Tribuners dan pebisnis. Ya, untuk membahas disrupsi ya, sebenarnya secara dasar itu ada tiga. Ya, yaitu saya mulai dengan drivernya ya. Inti dari inovasi. Okay. Jadi disrupsi itu kan dari inovasi ya. Pertama itu adalah sustaining innovation, Pak Shendet. Okay. Sustaining innovation itu artinya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, merek-merek yang sudah mapan. Kita ambil contoh ya, misalnya dulu ya DVD player, kemudian dia upgrade menjadi Blu-ray dengan harga yang lebih premium, sehingga pasar rela untuk membayar lebih mahal untuk mendapatkan hal-hal yang premium. Itu adalah sustaining innovation. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah mapan. Kedua adalah low-end disruption. Nah, ini sudah masuk ke disruption. Low-end disruption. Jadi disrupsi low-end ini terjadi sewaktu pasar itu overserve. Saya kasih contoh. Contohnya dulu kalau kita mau naik taksi ya, ke yang paling dekat itu ada minimal charge ya, 25.000 ya Pak Shendet ya? Benar. Ya. Benar. Dan banyak sekali pasar tidak membutuhkan. Itu terlalu mahal. Atau mungkin dalam lokasi yang dekat, udah mahal, kayaknya kita tidak membutuhkan. Itu ada terjadi namanya performance surplus. Jadi performa yang lebih dari kebutuhan masyarakat. Betul. Pada waktu transportasi online datang, kita bisa bayangkan ya, untuk jarak dekat kadang gratis bahkan. Kadang hanya hitung 1.000, 2.000. Nah, itulah pasar yang di-serve. Contoh yang bagus adalah AirAsia juga. Dulu kita kalau mau naik pesawat itu semua selalu full service ya Pak ya? Iya. Dan kadang-kadang kita yang sering melakukan transportasi udara itu sebenarnya nggak membutuhkan semua fasilitas itu. Sometimes foodnya nggak cocok atau waktunya ya. Benar, dan kadang-kadang di pesawat kita hanya tidur ya. Jadi oleh sebab itu AirAsia datang sebagai low-end disruption dengan harga yang murah dan diterima pasar berkembang. Nah, yang ketiga yang menarik adalah new market disruption. Ini menarik ini, new market disruption. Jadi seperti ini cerita sangat bersejarah dari perusahaan Honda di Amerika. New market disruption. New market disruption. Jadi intinya adalah, saya kasih contoh dulu, saya akan jelaskan. Jadi pertama kali perusahaan Honda mencoba penetrasi pasar ke Amerika dengan Super Cup-nya yang terkenal. Super Cup itu motor Honda yang tahun 90-an, 80-an kita sering lihat itu ya. Nah, mereka ke sana berkompetisi dengan Harley Davidson, BMW, nggak bisa menang. Mereka tidak ada mau dealer yang menjual barang-barang yang mewah seperti itu. Kemudian perusahaan manajemen Honda, mereka mencoba alternatif lain. Ayo kita coba ke industri-industri kebutuhan olahraga, Pak. Mereka masuk kepada dealer-dealer olahraga yang menjual sepeda.
kemudian menawarkan sebuah alternatif bahwa untuk kegiatan olahraga kita punya sebuah alternatif yang lebih praktis, awet ya, dan dari situ masuk. Jadi inti dari new market disruption ini adalah sewaktu produk dan jasa ini berada di segmen tersebut mungkin kurang disambut, Pak. Tapi sewaktu dia berpindah segmen, dia akan mendisrupsi pasar itu, Pak. Dan jadi kalau kita kaji semuanya, disrupsi ini sebenarnya terjadi sejak awal peradaban manusia, di mana perilaku pelanggan itu selalu mau lebih efisien, lebih nyaman, lebih efektif, tergantung pilihannya ada atau tidak. Jadi kembali lagi yang kita ngomong ini adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mempekerjakan produk dan jasa untuk mencapai tujuan mereka. Oke, menarik ya. Jadi sahabat Tribuners 3 ya. Yang pertama sustainable. Artinya kalau perusahaan itu mau berkembang, dia harus disrupsi, bahkan disrupsi produk sendiri ya. Bisa. Matikan atau mungkin hilangkan produk dan dia ciptakan produk yang lebih bagus. Bisa juga terjadi seperti itu ya. Dan kemudian adalah low end ya. Artinya dia dari produk apa yang sudah bagus, yang sudah existing, dia masuk ke mass production dan dia bisa lebih murah dan bisa disrupsi apa yang mungkin sesuatu yang lebih mahal, tapi dia bisa efisiensikan, memberikan sesuatu yang lebih baik ya. Benar. Dan kemudian yang ketiga itu adalah new market ya. New market ini menarik karena new market kita nggak bisa cocok di sini, kita akan cocok di tempat yang lain ya. Benar. Seperti otomotif, kita bisa ke kesehatan dan sebagainya, bisa juga di industri musik dan sebagainya. Kita cross sesuatu yang di daerah tempat lain itu mungkin membutuhkan. Nah, untuk mendisrupsikan semua ini, Pak Hendra, drivernya apa? Driver awal itu adalah kebutuhan customer sebenarnya ya. Benar. Customer yang berubah-berubah itu adalah menjadi pemicu perubahan kita adaptasi, gitu. Seperti contoh sekarang mau sekolah, customernya adalah murid ya. Sekolah, customernya adalah murid. Karena murid nggak bisa ke sekolah, mau tidak mau secara offline, mau tidak mau harus secara online. Kebutuhan untuk infrastruktur online ini menjadi meningkat. Software, Google Meet, Zoom dan sebagainya itu untuk mendukung. Drivernya adalah customer sebenarnya. Nah, selama 2 tahun ini yang terjadi di bisnis online yang Bapak pimpin dan kemudian ditambah lagi di luar negeri, ya kan? Bagaimana kita bisa mengetahui customer needs ini dengan tepat gitu Pak Hendra? Ini kan nggak mudah kan? Kita tahu bahwa disrupsi itu kita misalnya new market, ya kan? Kemudian ada sustainable, kita harus buat seperti itu. Tapi mengetahui dengan cepat sebelum orang lain mengetahui perubahan customer, apa yang harus kita lakukan? Menarik, ini pertanyaan bagus sekali. Nah, sebenarnya disrupsi itu adalah sebuah kesempatan ya, jauh-jauh hari. Dan itu akan bisa menjadi ancaman kalau kita tidak siap. Itu kata dari sebuah disrupsi. Dan pelaku-pelaku industri disruptif itu biasanya pemain baru ya. Dan mungkin karena disrupsi ini kalau tidak punya strategi yang tepat, ini cukup berbahaya. Ya, biasanya itu industri disruptif itu terpisah dari core bisnisnya. Karena kenapa? Kalau misalnya core bisnisnya mendominasi perusahaan yang disruptif ini akan ketarik-tarik. Jadi saran terbaik adalah dipisahkan. Nah, dari pertanyaan Pak Shen-Yet adalah bagaimana kita mendeteksi adanya disrupsi. Ya, pertama itu kita harus merefleksi sebagai pelanggan, pengalaman personal kita bagaimana. Bagaimana kita menginginkan untuk bisa melayani pelanggan kita lebih optimal. Experience seperti apa? Itu satu. Kedua adalah kita harus amati pelanggan-pelanggan kita yang belanja itu mereka membutuhkan apa. Ketiga yang sangat penting adalah kita harus mengamati pelanggan-pelanggan kita yang sudah tidak belanja, Pak Shen. Pelanggan yang sudah tidak belanja. Calon yang sudah berbelanja dan tidak berbelanja. Tidak berbelanja. Kita harus cek kenapa mereka tidak berbelanja. Banyak yang lupakan ya? Satu lupakan, satu mereka sudah berpindah. Satu adalah mungkin produk dan jasa kita ini sudah tidak bisa memenuhi tujuan mereka. Atau kebutuhan mereka. Yes, kebutuhan mereka, benar. Karena inti dari produk dan jasa sebenarnya bukan hanya transaksional, tapi bagaimana memenuhi kebutuhan mereka.
Kemudian yang keempat adalah kita mesti lihat apakah produk dan jasa kita itu ada mengait compensating behavior, Pak Syenget. Jadi perilaku-perilaku yang mengkompensasi. Contohnya jam tangan ya. Kadang-kadang orang beli jam tangan itu bukan untuk fungsi. Ya. Bukan untuk yang lain-lain, tapi hanya bisa membeli jam tangan agar bisa masuk ke kelompok tertentu. Nah, itu adalah compensating behavior. Atau membeli jam tangan karena untuk tujuan membeli produk lain, kemudian baru bisa mendapatkan memenuhi kebutuhan mereka. How to check Jadi it? 4. Bagaimana Bapak melakukan pemeriksaan terhadap keempat ini? Ya. Dan bagaimana akses ke customer? Ya, kita perlu ada tim riset ya. Tim riset independen dari tim kita atau eksternal. Kalau kita kaitkan mungkin Bapak sebagai Master NLP, kita ada namanya Position 1, Position 2, Position 3. Nah, itu awal bagaimana kita bisa mendapat cerminan yang bagus tentang perusahaan kita. Oke. Dan kemudian setelah kita udah deteksi, kemudian kita tahu, oh sekarang pelanggan itu atau masyarakat itu membutuhkan pelajaran tapi nggak bisa datang ke sekolah. Iya. Maka kita harus shape experience-nya di online. Kita mesti upgrade. Kemudian kita harus integrasikan semudah mungkin internetnya, infrastrukturnya, kemudian yang berkaitannya, bagaimana dia bisa menyelesaikan kebutuhan itu secara integrasi, Pak, yang kita bisa layani. Oke. Berarti kalau kita bisa mengadaptasi perubahan ini, maka kita tidak akan menjadi korban disrupsi ya. Iya, besar kemungkinan. Kita akan maju dan semakin berkembang dan bahkan kita bisa innovate untuk menghadapi disrupsi. Benar. Oke. Nah ini Pak, berapa lama Bapak lakukan untuk mengecek customer behavior Pak? Ya. Baik yang sudah tidak membeli, yang sudah membeli, kemudian yang akan membeli, gitu. Tentu. Berapa lama ya? Periodnya yang bagus. Kita harus memiliki data yang solid dan konsisten ya. Kalau kita punya data yang udah pasti bertahun-tahun, tetapi menurut saya data-data yang kita bisa pakai di industri kami, terutama jam tangan, itu kita analisa maksimal 3-6 bulan. Karena setiap bulan sebenarnya ada perubahan customer. Strategi yang berhasil di bulan ini, bulan depan mungkin nggak berhasil, Pak. Jadi kita harus terus mengamati. Oke, bulan ini mereka mungkin sukanya free ongkir. Bulan depan free ongkir semuanya sudah pakai. Oke. Sehingga kita harus menemukan apa sih yang kita bisa menjadi driver ya. Ya, driver sehingga kita bisa penuhi tuh kebutuhan pelanggan. Apakah garansi lebih, apakah proteksi atau member point benefit segala macam. Intinya we have to listen to our customers. Itu yang paling penting sih. Periodenya berapa? Se-intens mungkin. Konsisten, Pak. Konsisten ya? Sebulan sekali atau 3 bulan? Biasa. I think every month. Setiap bulan harus ada data. Harus ada data. Ya. Nah, Pak Hendra, itu ada yang mengatakan, ini dari salah satu dari chief marketing ya, petinggi di marketing di sebuah perusahaan yang besar. Dia mengatakan bahwa di digital ini sangat susah untuk positioning. Karena yang diingat adalah semua adalah diskon, dan diskon. Itu bagaimana menurut Bapak? Menurut saya, karena yang diingat adalah berapa banyak diskon, sehingga karena digitalization ini semakin cepat untuk mencerna makna yang disampaikan itu, sometimes kita dikaburkan oleh, misalnya kalau kita cek ya digital ini, saya mau beli makan siang nih, yang dicari adalah berapa diskon yang paling banyak, ada yang seperti itu di ekosistem digital. Ini bagaimana? Mudah-mudahan ya pasti lambat laun akan terjadi pergeseran juga ya, orang akan memilih value ya. Ini bagaimana menurut Pak? Menurut saya ini tergantung dari strategi perusahaan tersebut. Kalau masih mengkoleksi database customer, saya rasa cara paling mudah adalah dari harga. Tapi saya selalu ngomong terhadap tim kita bahwa kita itu malah tidak mau jual murah. Karena jam tangan ini adalah sesuatu yang berkesan. Pasiennya. Sehingga bagaimana customer kita itu bisa mengerti. Kita harus lakukan proses edukasi. Proses edukasi bahwa produk kita itu mempunyai value. Sehingga menurut saya, untuk kita bisa keluar dari persaingan harga, kita benar-benar harus buat produk dan jasa kita itu seakan-akan punya jiwa, Pak.
Sewaktu dia punya jiwa, sama seperti saya berteman dengan Pak Syaniat, mungkin ada teman yang menawarkan lebih, tapi saya akan pilih Pak Syaniat. Karena ada mungkin chemistry-nya. Yes, benar. Nah, sejauh mana chemistry ini penting bagi bisnis? Itu paling penting. Paling penting. Kalau menurut saya, itu yang akan membuat goodwill dari perusahaan akan meningkat, sehingga customer loyalty itu terbentuk. Memang di saat sekarang customer loyalty itu jauh lebih rapuh, Pak, dibanding dulu. Karena efek diskon, kecepatan. Satu, iya. Kedua adalah akses, Pak. Akses semakin banyak, mungkin informasi yang datang itu bertubi-tubi. Benar. Aksesnya sangat mudah, sehingga kita mau berpindah ke namanya supplier lain, itu tidak bisa menyinggung supplier A, karena dia tidak tahu. Nah, tapi saya yakin inilah tantangan bagi pengusaha. Bagaimana terus untuk mengembangkan brand mereka sendiri daripada di persaingan harga. Karena persaingan harga itu tidak ada habisnya. Menurut saya sih begitu, Pak. Nah, sahabat Tribuners, Pak Hendra adalah CEO dari startup yang sukses ya, menjual jam tangan pelopor bahkan sebelum pandemik. Ini sudah dipikirkan oleh Pak Hendra itu sudah 10 tahun yang lalu ya, Pak ya. 10 tahun yang lalu. Jadi memang misi dan visinya sudah sangat jauh ke depan. Dan bahkan bisa melayani customer bukan hanya di daerah Sumatera ya. Di daerah di Jawa, se-Indonesia sudah. Juga ada. Dan kecepatan itu ada perbaikan, Pak. Semakin lama semakin cepat. Iya, benar. Sehingga customer semakin puas. Dan uniknya adalah pada waktu awal kita melakukan bisnis jam tangan via online, itu customer itu takut ya setelah transfer barangnya dikirim. Barangnya sampai nggak ya? Asli nggak? Tapi malah karena pandemi ini, merebaknya ini bisnis online, customer punya toleransi semakin tinggi, Pak. Jadi mereka bisa menerima, oke, barang saya pesan dan membutuhkan 2-3 hari kerja, saya tunggu barangnya sampai, itu terlihat toleransinya malah lebih tinggi, Pak. Karena mereka sudah mulai terbiasa dan mereka tidak mengejar begitu lagi. Jadi syukur karena kita mulai di tahun yang tepat, kita punya trust of brand itu juga cukup tinggi, Pak. Jadi uniknya adalah orang berpikir, wah sekarang harus cepat ya. Tapi malah di bisnis kita itu kita malah merasa dulu itu lebih kritis. Semua orang tuh takut setelah transfer barangnya mana, asli nggak ini? Dan apa atau kekhawatiran segala macam. Sekarang kita lebih santai sih, Pak. Karena mungkin ini tingkat kepercayaan dari customer sudah mulai terbiasa ya. Dan online juga telah mengalami transformasi yang begitu cepat, di mana ada jaminan, misalnya di marketplace ya, mereka yang sudah melakukan pembelian barang, dan jikalau barang itu tidak sampai, maka uang ini akan ditahan terlebih dahulu ya Pak ya, sehingga memberikan garansi kepada customer untuk memberikan komen ataupun masukan. Jadi kalau ada masalah biasanya uang ini akan ditahan terlebih dahulu sampai masalah itu selesai. Jadi online ini sudah berkembang sedemikian rupa sehingga kepuasan customer dan kepercayaan itu semakin meningkat. Nah, Pak Hendra, itu disruptif dari segi teknologi. Kedepannya apa yang akan menjadi pemicu lagi? Customer behavior, teknologi, apa lagi Pak Hendra yang sedang Bapak lakukan dan research? Tantangan kedepannya yang mungkin ini akan bermanfaat bagi sahabat Tribuners yang ingin memulai bisnis. Benar. Tetap kita harus bisa berkesimpulan terhadap apa sih sekarang customer behavior yang ada dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut, dan kemudian kita juga harus bisa memprediksi masa depan. Nah, seandainya kita bisa memprediksi masa depan, wah ini bakal terjadi perubahan yang sangat signifikan dan bisnis kita sudah mulai stabil. Saran terbaik adalah kita buat sebuah tim terpisah dari core, yang mereka bisa riset, mereka harus trial and error. Karena untuk berhasil di sisi disrupsi ini ya, kita harus siap untuk rugi di awal, Pak. Karena kita harus cari strategi yang tepat. Nah, kalau kita ngomong arsitektur ya Pak, untuk bisa unggul di industri disruptif itu dibagi dua, Pak. Satu itu adalah interdependent. Interdependent ini artinya kita itu project based. Misalnya kalau kita buat software ke salah satu software house, kita tolong buat POS, kemudian kita buat absensi. Kita kalau ke perusahaan lain nggak bisa. Itu namanya interdependent, ketergantungannya masih tinggi. Nah, awal dari disrupsi, timnya itu bakal banyak memanuver. Dan dia nggak bisa sinkron dengan yang lain, karena mereka masih mencari.
Nah, kemudian setelah mereka sudah ketemu formulanya, oh kayaknya sepertinya customer suka gini, maka mereka harus berubah arsitekturnya menjadi modular, Pak. Modular itu berarti, oke, saya punya sistem udah jadi. Saya tinggal kolaborasi strategi B, strategi C untuk scale up, Pak. Dan itu bisa di collaboration kan ya? Benar, Pak. Itu jauh lebih penting ya? Yes, tapi yang bisa sebelum kita mapan nggak boleh. Oke. Sebelum mapan nggak boleh, karena dia harus mencari formula. Ya. Kalau sebelum mapan, resikonya apa? Resikonya adalah di copy. Oh, salah ya? Salah. Tidak akan menjadi manfaat bagi customer ya? Yes, karena apalagi ya, sekarang tren pelanggan yang kita ketahui itu perubahannya cepat sekali. Yang dulu tiba-tiba terkenali, kok udah hilang sekarang. Nah, kita pengusaha itu jangan ambil salah langkah, sehingga kita memenuhi tren yang sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, tim disruptif ini harus independen, Pak. Itu kalau dari segi IT? Semua tim, Pak. Semua tim, seperti ya? marketing juga. Marketing juga perlu kan? Yes. Yang sebenarnya untuk menghadapi disrupsi ke depannya, bukan hanya kita di IT itu internal memperbaiki sistem perusahaan, tetapi marketing juga bisa melihat potensi customer next. Biasanya yang dilihat berapa lama, Pak? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Lebih baik ya. Range waktunya kira-kira kita, kalau terlalu panjang kan, misalnya produk itu belum siap, kita sudah terlalu canggih. Yes. Nah, kalau terlalu pendek itu resiko. Terlalu panjang kita nggak bisa prediksi jangka panjang. Saya idealnya rasa untuk prediksi 6 bulan pun udah hebat sekali. Udah hebat ya? Udah hebat sekali, Pak. Jadi apa yang kita lakukan adalah investasi 6 bulan dan tidak boleh besar loh. Disrupsi ini nggak boleh besar awalnya. Nah, disitulah kemudian ini ada 2 strategi dasar lagi, yaitu dibagi emergent strategi atau deliberate strategi. Emergent strategi ini adalah strategi manuver, Pak. Berubah-berubah terus. Karena situasi yang cepat, kita ikut agility gitu. Kita buat sebuah startup, contohnya kita coba misalnya memenuhi pasar tertentu, kemudian ternyata pasar nggak suka, nggak bisa, omsetnya nggak bisa, kita harus rubah. Nah, oleh sebab itu investasi awal tuh memang nggak boleh besar. Nggak boleh besar. Kemudian kalau kita sudah ketemu profit formulanya, baru kita scale up. Nah, di sini juga dari sisi pendanaan, ada namanya good money and bad money, Pak. Oke. Ya, kalau misalnya investor yang bijak memasuki ke industri disruptif, investor tidak boleh harap untung. Karena memang itu belum ada profit formula, Pak. Karena mencari formula ya? Benar. Tapi kalau sudah tepat itu, dia akan terjadi lompatan yang luar biasa. Yes. Dan malah kalau misalnya targetnya adalah profit, dan tiba-tiba kena deh, dapat profitnya. Dan dari sisi investor yang fokus ke profit, biasanya scale up. Yaitu saya bagaimana profit saya grow, dan tiba-tiba heavy investment akan datang. Ternyata perilaku pelanggan sudah berubah lagi, Pak. Jadi itu sangat berbahaya. Karena yang dicari di startup ini profit, harapan semua orang. Tetapi dari segi customer growth itu jauh lebih penting ya. Sebenarnya ujung-ujungnya customer growth itu jauh lebih penting karena begitu customer growth, ekosistem ini besar, maka akan memberikan peluang kepada startup ini untuk scalable. Mungkin dia menjual satu produk, tetapi kalau kali 100 produk, udah beda ya. Awalnya Radatem jual berapa merek? Awal kerjasama. Awal mungkin 25 kali. 25. Saat ini 70 lebih. 70 lebih ya. Karena itu kepercayaan ya. Kepercayaan dan kan 70 ini kan di dunia kan banyak merek, Pak. Bagaimana menyeleksi supaya bisa konsisten dan growth dan bisa bermanfaat bagi perusahaan dan customer. Sometimes doing too much atau beyond our control itu bahkan bisa mengurangi performa kita. Jadi tentunya kita pilih apa sih yang customer di Indonesia milih. Kita memang nggak bisa supply semua barang, tapi ya yang mendapat kepercayaan kita fokus. Banyak sih merek-merek lain yang kita nggak masuk. Then we have to decide the decision. Kita harus pilih, Pak. Menarik ya, sahabat Tribuners yang ingin mencari jam tangan, silakan ya. Salah satu yang terbaik di jam tangan online adalah Radatime. Klik saja www.radatime.co.id ya. Anda akan mendapatkan berbagai merek jam tangan yang apakah itu Seiko ya, Aries Gold. Aries Gold itu adalah salah satu merek tunggal yang dipercayakan kepada Radatime untuk didistribusikan, dijual di seluruh Indonesia. Nah, itu mendapat kepercayaan penuh dari Singapura. Nah, ini sahabat Tribuners, silakan ya mendapatkan competitive price dan values dan sudah teruji di seluruh Indonesia, banyak yang sudah puas. Nah, percayakan jam tangan Anda kepada Radatime. Kalau mau servis,
Rada Time juga ada offline ya, iya, benar, membantu benar. Anda semuanya jikalau ada masalah dan sebagainya. Iya. Itu antara offline dan online bagaimana, Pak? Apakah itu mendukung setiap kegiatan? Apakah online aja bisa, Pak? Sebenarnya pelanggan selalu pengennya mudah ya. Mudah. Jadi omni channel sekarang sudah menjadi kewajiban. Nah, di mana customer tuh benar-benar waktunya makin padat jadwalnya. Mereka mau cepat gampang lah. Kalau ada gesekan mereka akan pindah ke yang lain juga. Nah, mungkin untuk tambah satu lagi, Pak. Bahwa ada sih namanya anti disrupsi. Nah, anti disrupsi adalah kita benar-benar harus mendalami sih produk dan jasa kita, bagaimana memenuhi jobs to be done tadi. Jobs to be done ini punya pelanggan. Nah, ini punya pelanggan. Bagaimana dia bisa mempekerjakan produk dan jasa kita. Nah, salah satu yang dikembangkan oleh Rada Time adalah visi kami adalah radiate moments in time, yaitu memancarkan momen indah dalam waktu. Dan waktu tidak bisa dibeli, tidak bisa diulangi. Yes. Dan kita tahu mungkin persoalan di negara kita ini apresiasi waktu ini belum optimal, Pak. Dan kita sangat percaya, Pak. Seluruh tim harus percaya bahwa dengan apresiasi waktu, kesuksesan kemungkinan besar tercapai. Kedua, disiplin, hidup yang bahagia sih, Pak. Banyak sekali yang tidak bisa mengapresiasi waktu, seberapapun kemewahan rasanya kok hambar ya. Nggak pernah cukup. Nah, kita mulai dari value itu sih. Dari value itu kita terus berkembang. Ya, kita nggak tahu nih di masa depan jam tangan ini bagaimana. Sekarang sudah ada tren namanya smartwatch ya, Pak ya. Nah, terus terang itu sebuah disrupsi juga. Tapi setelah kita pahami dengan seksama, sebenarnya itu bukan. Karena dia berfungsi beda, Pak. Lifestyle itu mungkin kecenderungan mengikuti tren yang ada pada saat ini ya. Ya, karena smartwatch ini fungsinya lebih ke gadget. Sedangkan jam tangan itu diciptakan untuk bertahan selamanya. Yang meaningful, yang forever ya. Ya, dan sebenarnya jam tangan itu ada produk emosional. Dan itulah kita fokusnya di situ. Dan kita percaya ini adalah anti disrupsi. Ini menarik sekali ya, sahabat Tribuners, Pak Hendra selama hampir 2 tahun pandemi ini yang dilakukan mungkin ya tadi sudah disampaikan ya, bahwa untuk disruptif kita bisa menghadapi yaitu adalah mengerti customer research ya, bukan hanya customer tetapi di internal juga perubahan secara terus-menerus supaya bisa melayani dengan baik. Memahami customer, intinya adalah memahami customer. Kalau customer kita bisa match dengan kebutuhan mereka, maka perusahaan akan lewat satu level untuk at least survive. Ya. Dan luar biasanya adalah saya melihat ya secara online berkembang, dan selama pandemi ini juga ada penambahan outlet offline ya, Pak Hendra. Itu bagaimana bisa melakukan seperti ini? Ya, jadi artinya walaupun tekanan itu tinggi, tapi berhadapan mampu untuk bertahan dan growth. Karena dasar keputusannya tetap Pak, jobs to be done ya. Jadi apa sih yang customer butuh ya? Kalau mungkin dari hitung-hitungan bisnis, wah kok pandemi kita harus buka outlet. Tapi kita punya satu pertimbangan bahwa wah jobs to be done customer memang butuh. Sehingga mereka kemana sih mau akses, mau cari store jam tangan yang mungkin ya cukup bisa menjawab semua pertanyaan pelanggan. Dan kita hadir di sini. Kita ingin buat transformasi industri jam tangan itu tidak hanya sebatas aksesoris atau barang mewah. Kita ingin beritahu bahwa jam tangan is more than that, is meaningful. That's why we set up a new retail store bahkan di masa pandemi, Pak. Dan satu hal yang sangat menguntungkan adalah harga di saat pandemi murah ya, Pak. Harga sewa dan segala macam. Itu memberikan kesempatan. Jadi sahabat Tribuners, di saat orang tidak berani untuk bergerak dan perusahaan memiliki keberanian dan perhitungan yang baik, maka akan mendapatkan kesempatan untuk maju dan berkembang. Seperti itu ya. Benar, Pak. Jadi kalau dilihat dari strateginya Rada Time menghadapi disruptif, yang pertama adalah selalu inovasi ya. Research customer, kebutuhannya seperti apa. Bahkan yang sudah existing customer, yang sudah tidak membeli, itu dievaluasi juga. Why ya. Selalu mencari kenapa, supaya kita bisa memberikan pelayanan kembali ya. Kemudian inovasi 3-6 bulan ke depan melihat potensinya seperti apa ya. Karena kalau terlalu jauh juga gak nampak ya, Pak ya. Terlalu dekat baru resiko datang tinggi. Baru berubah, itu resiko yang tinggi. Artinya kita tidak siap untuk mengalami perubahan seperti itu. Nah, ini kedepannya Rada Time
memperkirakan industri teknologi digital ini seperti apa di bidang jam tangan? Ya, tentunya teknologi ini akan terus berkembang seperti dominasi dari merek Apple, Samsung, dan banyak perusahaan teknologi ya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik bahwa perusahaan-perusahaan jam tangan mewah, Pak. Ini yang mau saya tanya, apakah masih jam tangan itu kan sebatas hanya untuk melihat jam? Apakah ada yang bisa harganya ratusan juta sampai miliaran itu masih dominan pada saat ini? Masih ada yang dominan? Itu tidak akan lekang waktu, karena menurut saya sekarang jam tangan mewah ini sangat populer ya. Kenapa bisa populer? Karena the businessman did a very good job dalam menganalisa jobs to be done customer, positioningnya bagus, sehingga jam-jam tangan luxury ini benar-benar mendominasi pasar jam tangan di dunia ini, termasuk smartwatch ya. Nah, menurut saya opportunity atau keberhasilan satu bisnis itu benar-benar tergantung dari entrepreneur-nya sendiri. Nah, itu tugas entrepreneur, bagaimana untuk menggarapnya. Jadi sekarang ya, kalau kita lihat jam tangan itu pasti kalau nggak smartwatch, pasti luxury brands. Nah, sebenarnya jam tangan itu lebih dari itu. Itu tugas kami untuk terus mengasih tahu ke pelanggan. Kalau tidak, pasar kita pasti habis. Yeah. Nah, disrupsi ini juga sangat berbahaya. Contohnya Pak, salah satu mungkin Blockbuster ya Pak. Blockbuster itu perusahaan raksasa loh. 1 tahun itu berapa miliar dolar itu dia punya transaksi, dan dia dijatuhkan itu salah satu oleh Netflix Pak. Iya, ya, betul. Jadi kalau perusahaan besar tidak sigap untuk menghadapi disrupsi, itu bahaya sekali. Nah, bukan Blockbuster tidak mencoba untuk merespon disrupsi ini. Mereka mencoba. Tetapi karena dominasi perusahaan inti terlalu gede, sehingga yang kecil disrupsi itu mau menemukan profit formula yang tepat, mau menjadi independen, dan mau scale up itu sering terhambat. Karena values perusahaan yang sudah ada ini biasanya menjadi penghambat ya. Yes. Idealnya harus lepaskan. Harus lepas. Harus dia menjadi organisasi independen. New team, kemudian new target, new style, mungkin new business, itu yang terpisah dari induk supaya seperti mobil lah ya. Benar. Mobil bahan bakar fosil, ya udah independenkan aja, satu unit bisnis yang elektrik semua ya. Benar, Pak. Itu baru bisa kembang. Kalau enggak nanti pasti ada konflik kepentingan. Ini harusnya margin berapa, ini berapa. Benar, itu ya. Dan itu menurut riset Pak Hendra terjadi itu ya. Harus terpisahkan ya. Terjadi, dan banyak sekali pebisnis gagal untuk merespon disrupsi ini karena itu Pak, tarik menarik Pak. Nanti sewaktu dia mau minta approval ke manajemen contohnya Pak, dia bilang, oh saya punya ide bagus ini. Terus kemudian perusahaan inti bilang, kamu bisa menghasilkan berapa? Dulu saya nih begini, nggak mungkin. Yang masalah-masalah lalu, yang historis-historis selalu diceritakan. Ya ini akan tarik menarik. Akhirnya nggak bisa optimal. New development thinking itu nggak akan terbentuk ya. Iya. Dan akhirnya setiap kali mereka investasi itu punya langkah sudah kompromis Pak. Iya. Waktu suatu kompromis mereka tidak bisa merespon pasar. Sehingga apa yang mereka lakukan kok nggak kena gitu ya. Kesuksesan lama itu masih terbawa-bawa ke depannya. Ya? Iya. Padahal ini sudah tidak relevan. Ini juga menjadi bahaya. Ya? Benar. Bahkan Bethlehem Steel Pak dulu perusahaan baja ya terbesar tuh di Amerika itu tumbang Pak karena disrupsi ini. Disrupsi yang kecil-kecil itu makin besar. Dia makin efisien kan? Makin efisien, makin bisa menjawab tantangan. Sedangkan kita yang yang sudah existing ini masih mengharapkan nostalgia ya, seperti itu ya. Kepengen yang ini kan pernah sukses, pernah itu. Akhirnya hilang. Sama dengan Ericsson ya. Nokia. Nokia yang tidak terima terhadap open source-nya Android, akhirnya dia kemakan dengan smartphone ini. Akhirnya menjadi masalah ya. Benar. Dan tren saat ini memang segala macam itu udah harus lebih modular, Pak. Modular berarti kita sudah terbuka untuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Salah satu contoh handphone kita ya. Kita kalau mau fitur kamera, fitur game semua bisa masuk ya. Tinggal install doang. Itu udah modular, Pak. Nggak perlu harus gadget lain. Ya? Iya, dan itu nggak bisa. Multifungsi ya. Yes, Pak. Oke. Jadi hari ini kesimpulannya adalah yang pertama adalah kita kalau mau memenangkan pertempuran di bisnis atau setidaknya survive dan kita bisa bertahan, maju dan berkembang, ya harus research ke customer. Itu yang paling penting ya. Perubahan-perubahan harus lebih tanggap. Ya, kemudian
perubahan-perubahan itu harus modular ya, dan dia bisa diterima setelah, jangan terkotak-kotak, tapi open for collaboration. Benar. Ya, open for collaboration. Benar. Nah, kemudian thinking itu juga saya bisa katakan adalah dia udah mungkin di atas out of the box lagi. Dia harus ada pemikiran yang memang rada-rada seperti mungkin yang sudah pernah sukses tuh menganggap ini tidak mungkin. Tapi perusahaan yang ingin maju, berikanlah kesempatan kepada para pemikir ini. Benar. Generasi-generasi yang baru ini. Benar. Karena belum tentu mereka salah. Ya, belum tentu mereka salah. Biarkan satu sisi ruang untuk development bagi mereka yang kita tidak percaya itu akan terjadi. Dunia sudah ada beberapa contoh, misalnya kamera ya. Kamera yang film biasa sudah didisrupsi oleh digital. Habis itu yang kamera roll film itu nggak ada lagi. Benar. Dan kemudian taksi-taksi juga mulai memberikan pelayanan yang gampang akses di mana-mana, tidak harus call center dan sebagainya. Dan kemudian kita bisa instalasi software dan sebagainya, bisa masuk ke mana-mana saja. Dan bank yang kita tidak percaya bisa store tarik investasi dengan digital dengan klik, hari ini sudah terjadi. Dan sebelumnya kan kita harus store itu nampak customer service, teller, baru kita percaya, oke, aman ini, uang saya udah disimpan. Dan sekarang sudah tidak terjadi. Digital sudah modular. Sudah modular. Dan bahkan ini beberapa saya mendengar beberapa teman-teman ya, bank itu sudah mulai tidak buka cabang, tetapi bagaimana kembangkan digitalization untuk membantu supaya aksesnya bisa lebih gede. Intinya perubahan itu sudah pasti. Berikan kesempatan kepada tim Anda untuk berubah. Kemudian research selalu untuk kepuasan dan kebutuhan customer yang berubah ini akan menjadi potensi bagi perusahaan. Dan lakukan perubahan itu tanpa membatasi. Ya, berikan ruang untuk pergerakan yang lebih lanjut, karena dunia ini pasti akan berubah. Perubahan itu pasti akan terjadi. Nah, ini kesimpulan dan mungkin sebuah tips lah ya untuk sahabat Tribuners yang ingin supaya sukses menghadapi disruptif ini. Pak Hendra, silakan. Ya, saya ambil dari visi kita, yaitu Radiate Moments in Time. Nah, Radiate Moments in Time ini adalah fokus sih sebenarnya. Nah, kita kalau mau benar-benar merespon dengan baik disrupsi ini, kita benar-benar harus fokus memahami pasar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kenapa tren ini berubahnya begitu cepat? Karena kiblat informasi ini sekarang sudah di tangan pengguna. Kalau dulu kiblat informasi berada di mungkin media massa yang tertentu ya. Ya, sumber informasinya terbatas. Sekarang semua diberi kebebasan. Karena bisa diambil dari Google, open source-nya banyak. Jadi gelombang mana yang bisa membawa gelombang baru, itulah akan membawa perubahan. Nah, oleh sebab itu, hal terakhir adalah kita sendiri juga pelanggan. Kita sendiri pelanggan. Tim perusahaan kita semua juga pelanggan. Nah, jadi selain kita analisa pelanggan, analisa tim kita. Saya suka itu kalau ketemu teman-teman yang belanja online tetapi tidak sama kita. Kita harus tahu, kenapa kamu nggak belanja? Kenapa? Di sana ada apa? Di sana ada ini. Nah, itu merupakan bagaimana kita fokus terhadap proses bisnis kita, sehingga kita bisa memberi pelayanan lebih baik. Seperti itu sih, Pak. Oke, baik. Pak Hendra, luar biasa hari ini sharing. Kita semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners ya. Pak Hendra adalah salah satu CEO startup di bidang penjualan jam tangan online, salah satu yang paling sukses lah ya, di mana orang belum memikirkan, Pak Hendra sudah memikirkan jauh hari sebelumnya, sehingga pada saat pandemik bukan hanya mengalami kontraksi, tetapi dengan pandemi ini juga mampu tumbuh dan berkembang, penjualan secara online, bahkan ada outlet offline juga tambah lagi. Nah, ini adalah pencapaian luar biasa. Sukses terus untuk Pak Hendra beserta tim dan Rada Time untuk melayani customer seluruh Indonesia. Percayakan jam tangan Anda, ingin membeli jam tangan baru, jam tangan berbagai merek, pastikan Anda mencari terlebih dahulu di www.radatime.co.id ya. Luar biasa, sangat rekomendasi. Dan terima kasih sahabat Tribuners, dan semoga yang disampaikan oleh Pak Hendra bermanfaat bagi Anda. Sukses selalu untuk Anda dan sehat selalu untuk kita semuanya. Thank you. Terima kasih.